Kemarin ada kawan yang sebut ada orang ada kawan yang sebut, mukni padahal tidak, al-mukanna bih, al-mukanna'an, al-qarinah. Apa al-mukanna bih lafaz kiasannya, hammalatal hatab, itu kan ya. Mana mukanna bihnya, yaitu hammalatal hatab itu pembawa kayu bakar. Pembawa kayu bakar kan lafaz kiasannya sebenarnya. Kalau al-mukanna bihnya adalah maksud dari kiasannya gitu. Al-mukanna bih maksud dari kiasannya. Jadi makna apanya kalau al-mukanna anhu itu? Makna hakikinya begitu ya. Bahasanya begitu. Wal maksud ghaliban. Dia itu sesuatu yang dimaksud dari sebuah lafaz tersebut. Nah, kalau al-qarinah tadi sudah disebutkan, sifat yang menunjukkan terhadap makna yang dimaksud. Gitu. Ini rukun kinayah dalam artian dalam kinayah harus ada yang namanya tiga hal ini. Ada lafaz yang dikiaskan, ada lafaz yang kemudian maksud dari kiasan itu sendiri, ada korinah. Nah, tapi kalau di sini korinahnya tidak menghalangi untuk kemudian kita menggunakan makna hakiki dari lafaz itu. Baik, selanjutnya. Oke. Nah, di sini pembagian kinayah. Nah, pembagian kinayah tadi juga sudah disebutkan, tinggal nanti kita banyak contohnya saja. Dan kita kayak harus pahami. Cara bacanya begini. Bi'atibaril mukanna anhu. Jadi kinayah ketika dia dilihat dari sudut pandang makna kiasannya, gitu loh. Oke ya. Bi'atibaril mukanna anhu. Kinayah ketika dilihat dari perspektif makna kiasannya. Makna kiasannya bagaimana sih gitu. Bukan bukan lafaz kiasannya ya, tapi makna kiasannya. Maknanya. Baik. Itu dibagi tiga. Kinayah sifat, kinayah mausuf, kinayah nisbah. Gitu ya. Nanti kita jelaskan satu-satu lah. Ini supaya kalian bisa membaca PDF saya aja. Lalu kemudian dari sisi lawazim dan wasaid. Lawazim itu perantara. Jadi bagaimana kita memahami lafaz itu gitu. Dari ketika kita mendengar lafaz, maka kemudian kita bisa paham lafaz itu, perlu ada sebuah perantara-perantara nggak dalam kita memahami lafaz itu. Kalau perlu dan itu banyak, maka namanya apa? Kalau perlu dan itu sedikit untuk memahami lafaz itu, maka namanya apa? Nanti seperti itu. Nah, itu namanya bi'tibaril lawazim wal wasaid. Al-lawazim itu apa? Al-lawazim itu makna kelaziman. Makna kelaziman dari orang Arab. Kalau al-wasaid ya media tadi disebutkan atau perantara. Wasiak itu konteks kalimat. Jadi tiga hal ini ada dalam konteks kalimatnya. Kalau tadi konteks kalimat tadi disediakan dengan at-ta'rid, sindiran. Itu dalam kita ngelihat dari konteks kalimatnya. Lalu kemudian al-wasaid medianya, perantaranya, lalu al-lawazim dari sisi kelaziman maknanya. Baik, selanjutnya. Nah, kita lihat di sini sekarang kinayah an sifatin qoribah. Kinayah an sifah tapi dia qoribah. Maksudnya apa sih? Kinayah an sifatin qoribah ini adalah makna kiasan dari sebuah lafaz, makna kiasan dari sebuah lafaz itu merupakan sifat yang tidak memiliki perantara. Qoribah itu tidak memiliki perantara, maksudnya dekat. Pemahaman itu dekat dengan akal kita begitu untuk dapat dipahami. Gitu ya. Jadi sebuah kata kiasan yang mana makna kiasannya berupa sifat yang dekat, berupa sifat yang mudah dipahami oleh kita. Itu dalam bahasa Arabnya ya. Al-kinayah allati yatlubu biha sifah. Hiya makan al-mukanna anhu fiha sifatun mulazamatun li mausufin madhkur dan lain sebagainya. Baik. Contohnya bagaimana sih? Contohnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, maradun itu penyakit. Gitu ya. Fazadahumullahu marada dan kemudian Allah menambahkan kepada mereka penyakit itu sendiri. Nah, ada kata-kata maradun di sana. Maradun itu bisa diartikan sebagai kinayah. Kenapa? Karena Allah memakai sebuah eh, kata ini dipakai untuk memaksudkan hal yang lain. Kan gitu ya. Nah, apa arti dari maradun itu sendiri? Kalau sakitnya hati, hatinya yang sakit gitu. Fi qulubihim, di hati-hati mereka itu ada penyakit.
maka penyakitnya itu, apalagi ini ngomonginnya bukan penyakit yang zahir tapi penyakit yang batin. Ada kemunafikan, ada ketakaburan, ada kesombongan dan lain sebagainya begitu. Nah, tapi karena konteks kalimat semuanya mengarah kepada kemunafikan, akhirnya kita mengartikan maradun di sini artinya adalah kinayah dari kemunafikan. Munafik itu sifat kan ya? Munafik sifat, sombong sifat, rendah hati itu sifat, dermawan itu sifat. Jadi semua hal yang berhubungan dengan sifat dan itu menjadi makna kiasannya, itu disebut kinayah an sifatin. Kinayah mukanna anhu-nya adalah al-infaq. An-nifaq, sorry kalau infak. An-nifaq. Mukanna anhu-nya adalah an-nifaq. Gitu ya. Lalu kemudian itu dipakai untuk menggambarkan makna untuk dipergunakan makna lain yaitu maradun, sakit. Dan pada posisi di sini kita tetap boleh menggunakan makna maradun. Penyakit tidak terhalang kita untuk mengatakan makna maradun. Tapi yang dimaksud Allah memang maradun di sini adalah al-munafiq. Dari mana kalau kita tahu dari sisi itu bahwa kemunafikan, gitu kan ya? Nah ini dari kelaziman bangsa Arab. Di hatimu sakit berarti ada nifak, misalnya ada kemunafikan di sana, gitu. Karena sudah lazim sama orang Arab, sudah difahami dalam siklus masyarakat Arab itu memahami bahwa fi qulubihim maradun itu lebih mengarah kepada ghaliban gitu kan ya. Ghalibannya itu mengarah kepada an-nifaq, sebuah sifat kemunafikan. Gitu ya. Jadi sekali lagi makna kiasannya berupa sifat dari yang disifati gitu. Berupa sifat dari yang disifati gitu. Maradun itu berarti kemunafikan yang dimaksud. Kemunafik adalah sebuah sifat. Baik. Selanjutnya ada bukan masih di atas itu yang maglulah. Di sini ada ayat wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda malumam mahsura. Ada kata-kata maghlulah di sana. Maghlulah itu yaduka maghlulah. Gitu kan ya. Yaduka maghlulah, tanganmu terbelenggu. Nah, kata-kata maghlulah itu kinayah. Allah sedang menggunakan lafaz kinayah untuk menggambarkan apa sih? Kata-kata tangan maglulah lazim maknanya di bangsa Arab itu adalah kinayah orang yang pelit, tangannya terbelenggu gitu. Atau berarti orang yang pelit. Atau al-basti, tangannya itu kemudian terhampar. Basti itu kan terhampar ya. Jadi tangannya itu terhampar, tangannya diulurkan. Nah, tangan diulurkan itu kinayah dari apa? Dari sebuah sifat namanya boros. Jadi maghlulah itu kinayah dari sebuah sifat namanya pelit. Kalau al-basti kinayah dari sebuah sifat namanya boros. Nah, kita memahami maradun, sakit yang berupa nifak, sama kita memahami maghlulah itu kemudian di dalam pikiran kita, dalam kita memahami itu tidak begitu banyak memakai perantara. Akhirnya kita lalu mengatakan ini sebagai sifaan qoribah. Tadi dicontohkan oleh pemakalah kalimat fulan saubuhu tawil, gitu kan ya. Fulanun saubuhu tawil atau apalah tadi. Fulan bajunya tinggi gitu. Fulan bajunya tinggi, saubuhu tawilun, gitu kan ya. Nah, di situ disebut qoribah. Kenapa? Karena kita bisa langsung memahami bahwa makna dari saubuhu tawilun itu berarti ya emang orang yang tinggi begitu ya. Saubuhu tawilun. Jadi qoribah dalam memahaminya. Gitu ya. Nah, pun di sini maradun sama maghlulah, qoribah dalam memahaminya. Qoribah dalam memahaminya dan dia juga termasuk bagian dari mukanna an sifah gitu ya. Bi'tibaril mukanna an sifatin. Mukanna jadi sifat. Baik. Selanjutnya. Sekarang ini mukanna tetap an sifatin tapi ba'idah. Tetap an sifatin tapi ba'idah, gitu ya. Berarti mukanna anhu-nya adalah sifat, masih sifat.
Apa contohnya? Thaniya itfihi liyudilla an sabilillahi lahu fid dunya khizyu wa nudhiquhu yaumal qiyamah. Ada kata-kata thaniya itfih. Thaniya itfih itu arti sebenarnya adalah memalingkan lambungnya. Memalingkan lambungnya itu makna asli. Makna asli. Oh ya, makna aslinya betul. Thaniya itfih. Tapi kemudian thaniya itfih di sini itu merupakan kinayah. Allah memakai lafaz thaniya itfih untuk apa? Untuk kemudian menggambarkan. Menggambarkan apa? Menggambarkan sebuah sifat sombong. Nah, gitu. Sebuah sifat sombong yang dimiliki sama siapa? Dimiliki sama orang-orang kafir, sama orang-orang munafik begitu. Thaniya itfih. Nah, ini kan masih sifat berarti. Thaniya itfih itu masih sifat. Jadi kalau sederhananya begini. Misalkan saya itu berbicara soal Ustazah Fatimah Zahra misalkan, atau Ustazah Zahratun Nikmah misalkan. Saya katakan, kalau saya ngomongin tentang sifatnya Ustazah Zahra atau Ustazah Zahra, maka saya akan mengatakan, oh dia orangnya sabar. Sabar, taat, solehah, gitu. Itu saya ngomongin soal apa namanya sifat. Tapi kalau saya ngomongin yang disifati, berarti saya ngomong Ustazah Zahronya. Ustazah Zahronya kan yang disifati. Gitu. Nanti kita akan ngomong mausuf gitu, yang disifati. Sifatnya kita bisa memperhatikan langsung gitu. Sifatnya berarti orang yang taat, orang yang dermawan, orang yang solehah, orang yang apa segala macam. Kalau mausuf ya berarti Ustazah Zahro itu sendiri mausuf. Kalau nisbah itu begini. Nisbah itu adalah sebuah hal di luar dari zatnya Ustazah Zahratun Nikmah, tapi tetap berkaitan dengan Ustazah Zahratun Nikmah. Begitu. Apanya? Misalkan bayangan Ustazah Zahratun Nikmah, kerudungnya Ustazah Zahratun Nikmah, senyumannya Ustazah Zahratun Nikmah, apalagi cara berjalannya, kayak gitu itu namanya nisbah, sebuah irtibat, ada keterkaitan tapi bukan dari zat itu sendiri, gitu ya. Kalau kemudian sifat solehah ada pada dalam zat, tapi kalau bayangannya, senyumannya, gitu, kerudungnya misalkan, itu bukan bagian dari zat, tapi di luar zat itu sendiri. Baik. Nah, kalau di sini ini masih sifat. Thaniya itfi sifat dari yang disifati. Artinya sombong itu. Lalu la tusaghir haddaka, jangan kamu memalingkan wajah, kan begitu artinya. Jangan memalingkan wajah. Itu apa namanya, sebuah kinayah apa? Tetap kinayah dari at-takabur atau sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di muka bumi secara maroh. Maroh itu kan sewenang-wenang gitu ya. Itu juga termasuk bagian dari kinayah, yaitu sombong. Orang Arab memakai makna thaniya itfih untuk mengartikan sebagai sombong. Tusogir, wala tusogir khadak juga sama diartikan sebagai sombong. Wala tamshi fil ardi maroha juga sama. Itu lazim bangsa Arab memakai itu untuk mengungkapkan kesombongan. Gitu ya. Tapi kemudian kita memahami ini thaniya itfih. Maksudnya apa ya thaniya itfih ya? Memalingkan lambung. Ada perantara-perantara yang kemudian kita harus memahami itu gitu. Nah, maka perantara-perantara yang lumayan banyak dalam memahami tsaniyah itfi itu kita katakan sebagai ba'idah. Sama tadi kayak kathirur romad, orang yang banyak abunya, kita nggak bisa paham banyak abu maksudnya apa ya. Oh iya, banyak abu itu berarti orang yang kemudian di rumahnya banyak kayu bakarnya kemudian dibakar. Tapi kayu bakar dibakar maksudnya apa sih? Oh iya, orang yang suka banyak kayu bakar dibakar berarti banyak tamunya. Kalau banyak tamunya berarti dia itu adalah orang yang dermawan atau orang yang mulia, kan begitu. Itu memahaminya kan seperti itu kalau kasih rahmat. Nah, ini juga sama seperti Sania itu maksudnya apa? Memalingkan lambungnya. Kenapa sih memalingkan lambung? Oh, lambung itu tempat untuk makan ya. Oh iya, lambung tempat untuk makan. Lalu kemudian dia lambung itu di depan gitu. Jadi kalau kemudian orang itu memalingkan lambungnya, berarti biasanya orang yang tidak pedulian gitu, tidak pedulian dengan orang yang dengan makanan orang lain dan lain sebagainya. Maka bisa diartikan sebagai orang yang sombong. Nah, gitu itu seperti itu. Begitu ya. Tapi tetap ansifatin tapi ba'idah. Selanjutnya.
Lanjut ya. Nah sekarang kinayah an mausufin. Tadi sifatin, sekarang mausufin. Contohnya apa? Ini definisinya nggak usah saya bahas ya. Kalian bisa baca sendiri dan kalian bisa mengertikan. Hampir sama. Jadi kinayah an mausufin maksudnya mukanna anhu-nya, sebuah lafaz kiasannya. Sekali lagi, sebuah lafaz kiasannya. Maksud dari lafaznya maksud saya. Mohon maaf. Maksud dari lafaznya. Maksud lafaz kiasannya itu apa? Itu berupa sifat atau berupa yang disifati. Begitu ya. Mukanna anhunya mausuf. Mukanna anhunya sifah. Mukanna anhunya nisbah. Nanti begitu. Baik. Contohnya apa? Wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Dan kami angkut Nuh di atas sesuatu. Dzat alwahin wa dusur itu sesuatu yang memiliki papan dan paku. Kan gitu ya. Sesuatu yang memiliki papan dan paku. Lalu mukana anhunya apa sih? Mukana anhunya adalah safinah sebenarnya, kata perahu. Jadi maksud dari kata ini adalah perahu. Nah perahu ini adalah sesuatu yang disifati kan? Perahu adalah sesuatu yang disifati. Disifati apa? Disifati bahwa dia memiliki papan dan paku. Gitu ya. Gitu. Kalau saya sebutkan misalkan ro'aitu zata salihatin. Misalnya begitu. Maksudnya saya itu melihat orang yang solehah. Saya maksudnya itu mengarah kepada siapa? Seorang yang disifati. Siapa itu? Misalkan Ustadzah Wiwit, misalkan gitu. Oh, berarti saya melihat seorang yang solehah, gitu. Nah, mukana anhunya itu kan Ustadzah Wiwit, gitu. Mukana anhunya. Maka kemudian itu berarti mausuf yang disifati. Lafaz yang dipakai sama saya dzata shalihatin. Begitu ya. Baik. Selanjutnya waman no. Masih di atas waman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghaira mubin. Coba kita lihat. Man yunasya'u fil hilyah, orang yang dibesarkan sebagai perhiasan. Ini makna hakikinya. Orang yang dibesarkan sebagai perhiasan. Walaupun makna majazinya ini sebenarnya ayat berbicara tentang orang-orang kafir yang ngomongin Allah bahwa Allah itu punya anak perempuan, para malaikat-malaikat gitu. Lalu kemudian Allah menggunakan makna kiasan, man yunasya'u fil hilyati. Maksudnya apa sih? Maksudnya ini kan perempuan. Man yunasya'u fil hilyah itu maksudnya perempuan yang menjadi anak Allah. Maksudnya begitu. Nah, berarti kalimat mukanna anhunya kan mausuf. Mukanna anhunya adalah sesuatu hal yang disifati, yaitu perempuan. Gitu ya. Nah, maka ini disebut kinayah an mausuf. Kinayah yang mana mukanna anhunya, sebuah lafaz yang dimaksud berupa yang disifati. Dalam hal ini adalah perempuan. Beda coba sama yang tadi, coba. Kita lihat misalkan contoh yang sifatin. Yang sifatin coba di atas sedikit. Coba kita lihat atas lagi, marodun misalkan gitu. Kalau kita lihat kata-kata marodun ke munafik, ini kan sifat ya. Sifat dari yang ingin disifati gitu. Oh, ini sebuah sifat dari yang ingin disifati. Siapa itu? Orang-orang kafir gitu. Kalau tadi itu mausufnya yang disifatinya gitu. Waman yunasya'u fil hilyah dzata alwahin wa dusur, itu yang disifatinya. Beda sama yang mausufnya. Begitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini nisbah. Nisbah itu apa? Nisbah itu adalah sebuah hal di luar dari zat. Dan juga bukan yang disifati gitu. Oke ya. Dan nisbah ini saya juga sempat cari di di beberapa buku dan internet juga. Kayaknya belum banyak yang kemudian mencari atau mendapatkan kinayah an-nisbah di sini. Kalau yang ada pun saya rasa masih saya belum ajak gitu melihat contoh ini sebagai kinayah an-nisbah gitu. Makanya kemudian saya tidak mencantumkan ayat walaupun cuma satu gitu. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Gitu. Ada yang mengatakan ini sebagai kinayah an-nisbah. Karena istawa itu adalah nisbah kepada
Allah Subhanahu wa taala walaupun bukan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nisbahnya saja dan bukan mausuf, bukan yang disifati. Tapi saya tetap merasa bahwa istawa ini bukan bagian dari kinayah, tapi bagian dari majaz begitu. Karena saya kemudian ingin mengatakan kita tidak mungkin mengartikan makna hakiki dari istawa ini gitu. Karena kalau makna hakiki istaqarra, Allah istaqarra itu duduk gitu. Tidak mungkin. Padahal dalam syarat kinayah makna hakiki boleh dipakai. Sedangkan istawa itu sebuah makna yang tidak boleh kita pakai makna hakikinya begitu. Harus memakai makna majazinya itu istaula. Maka kemudian istawa di sini bukan dari kinayah an-nisbatin. Walaupun kalau kemudian kita pakai pemahaman-pemahaman ala-ala Wahabi gitu, ala-ala Salafi, itu tetap kemudian mereka menisbahkan itu gitu. Karena mereka ya juru ila tajsim, mereka cenderung mentajsimkan Allah dengan sebuah sifat-sifat seperti makhluk gitu. Istawa bisa diartikan istaqarra sama mereka. Gitu. Walaupun seperti itu mungkin, tapi kalau saya tidak. Tapi ada sebuah hadis. Contoh gini, al-khailu ma'qudun binawasiha al-khairu ila yaumil qiyamah. Ini hadis ya. Jadi al-khail kuda itu ma'qudun yang diikat binawasiha pada jambulnya. Al-khairu dia itu kebaikan. Gitu, dia itu kebaikan. Ila yaumil qiyamah sampai pada hari kiamat. Gitu. Nah, nisbah ini ada yang mengartikan juga bahwa kinayah nisbah harus disebutkan, sifat sama mausufnya harus disebutkan. Kalau tadi kan yang disebutkan cuma sifatnya doang, atau yang disebutkan cuma mausufnya doang. Kalau yang tadi itu di atasnya. Nah, kalau ini sifat sama mausuf harus disebutkan. Apa itu? Al-khailu. Al-khailu itu artinya kan kuda. Nah, itu mausuf yang disifati sebenarnya. Al-khair itu sifatnya. Sifat baiknya begitu. Itu kalau ada sebagian para ulama yang kemudian mengharuskan adanya penyebutan sifat dan mausuf dalam satu kalimat untuk kinayah an-nisbatin. Tapi maknanya bagaimana sih sesungguhnya? Ini sebenarnya kinayah, hadis ini kinayah. Menggambarkan apa? Ingin berkata bahwa kuda yang terbaik adalah kuda yang dipakai untuk berjihad. Jadi kuda yang kemudian al-khair ma'qud yang diikat binawasiha di jambulnya, gitu ya. Di jambulnya itu kan, ya jambul itu kan tanda kemewahan kuda ya. Tanda kemewahan kuda gitu. Semakin jambulnya bagus, kuda semakin keren gitu kan ya, semakin ganteng gitu. Ini pengen ngomong kalau kuda ini yang paling bagus adalah ketika dia dipakai untuk berjihad. Nah, nawasiha itu diartikan jambul itu untuk mengartikan yang lain. Nah, nawasiha itu jambul itu bukan sifat dari kuda. Jambul bukan sifat dari kuda, namanya jambul. Tapi jambul juga bukan yang disifati. Dia itu adalah nisbah. Ada sebuah hal di luar zat tapi berkaitan erat dengan zat, gitu kan ya. Ya kalau misalnya tadi saya sebutkan apanya sih gitu. Bayangannya, senyumannya itu kan di luar zat sebenarnya. Bukan dari zat, bukan sifat dari zat itu sendiri. Atau selanjutnya yang lain, al-majdu yatba'u dhilluh. Al-majdu yatba'u dhillah. Kemuliaan mengikuti bayangannya, begitu kan ya. Kemuliaan mengikuti bayangannya. Nah, yang menjadi sebuah nisbahnya di mana? Dhilluh. Dhillah di sini kan nisbah. Gitu. Dhillah di sini nisbah. Bayangan itu kan bukan bagian dari sifat seseorang, tapi bagian integral dari seseorang, walaupun bukan zat seseorang gitu, tapi bagian integral dari seseorang. Maka di sini pengen mengatakan bahwa kalau bayangannya aja itu mulia, kemuliaan mengikuti bayangannya. Gitu. Kemuliaan itu kemudian kemuliaan itu ininya ya, yang menjadi sifatnya begitu ya. Lalu zillah dia sesuatu yang disifatinya begitu. Ini kan disebutkan al-majdu sama zillah disebutkan. Sifat sama mausufnya. Lalu kemudian ini dinisbahkan kepada zillah. Kemuliaannya dia itu mulia. Saking mulianya bayangannya aja mulia begitu. Tapi kemudian kita nisbahkan sifat itu kepada siapa namanya? Kepada orang yang kepada nisbahnya, bukan kepada zatnya. Baik.
Begitu ya. Itu kalau kemudian apa namanya mau nisbatin. Selanjutnya, kita udah hampir habis waktunya. Ta'rid atau sindiran. Sindirannya tahu deh, namanya tolak itu ada tolak sindiran ya. Sindiran itu mengungkapkan sesuatu tapi kemudian apa namanya tidak maksud dari makna yang sebenarnya, tapi makna majazinya. Contoh misalkan wa ma liya la a'budu allati fatarani wa ilaihi turja'un. Gitu kan ya. Itu nyindir orang-orang yang tidak menyembah Allah. Nah, itu dia lah. Pokoknya sindiran aja. Maka kalau misalnya kemudian kita kata nyindir itu memang kinayah. Tapi sindiran itu adalah bukan kinayah itu sendiri. Karena ta'rid atau sindiran itu bagian dari kinayah. Jadi bukan kinayah itu sendiri gitu ya. Oh, ente pakai lafaz kinayah nih. Maksudnya lafaz kinayah berarti lafaz ta'rid gitu ya. Kita ngomong Allah lagi menggunakan lafaz kinayah dalam ayat ini. Maksudnya lafaz kinayah tapi yang dimaksud ada ta'rid kalau kemudian itu masuk sindiran. Gitu ya. Jadi Allah sering nyindir, sering banget. Nah, ini ada beberapa ayat yang kemudian mengatakan bahwa itu sindiran. Ada sebuah kitab yang at-ta'rid fil Quran gitu, sindiran-sindiran dalam Al-Qur'an. Kalau belum ada ya silakan dibuat skripsinya aja. Mungkin bisa. Selanjutnya, ta'rid udah nggak usah deh. Kalian udah bisa memahami itu sindiran. Sindiran bagi orang-orang mukmin dan lain sebagainya. Nah, talwih. Talwih apa sih? Talwih itu adalah sebuah kinayah yang kemudian wasaid. Wasaid itu perantara kita memahami teks itu banyak sekali, banyak sekali. Contoh, waqala bal apa namanya? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Nabi Ibrahim ketika bertemu dengan pamannya berbicara, yang ngancurin patungnya siapa nih? Tuh, coba tanya aja sama yang paling gede tuh, tanyain gitu. Nah, kata-kata itu kita pahami sebagai istihza, sebuah ejekan sebenarnya. Sebuah ejekan, istihza. Li'anna gharadahu biqaulihi fas'aluhum an sabilil istihza. Gitu, ejekan. Tapi dalam memahami ini ejekan kita memiliki sebuah wasilah-wasilah, sebuah perantara-perantara apa namanya? Perantara-perantara alaqah. Hubungannya apa kok Nabi Ibrahim kok kayak seakan-akan dia istihza gitu. Nah, dalam menjelaskan satu-satu itu, oh iya yang ini apa namanya disuruh yang besar. Yang besar itu patung yang besar itu simbol kekuatan gitu kan ya. Akhirnya patung-patung yang kecil itu karena kemudian itu ada kampak yang dibawa sama patung yang besar, maka Nabi Ibrahim ingin mengarahkan kepada Azar, coba kalau kamu pengen tahu siapa yang ngancurin, mungkin aja patung yang besar tuh, karena patung yang besar ngebawa kampak kan gitu sebenarnya. Urutan-urutan kita memahaminya kan seperti itu gitu. Maka itu disebutnya talwih ketika banyak perantara-perantara untuk memahami redaksi ini sebagai redaksi kinayah. Begitu ya. Baik, selanjutnya. Dari talwih ada romaz. Nah, romaz ini adalah yang sedikit perantaranya, sedikit perantaranya. Ya, kalau hamalat al-hatab kan sedikit perantaranya. Marodun kan sedikit perantaranya. Gitu. Tidak perlu kita kemudian memahami banyak hal untuk memahami hamalat al-hatab sebagai penyebar fitnah. Gitu. Karena kemudian dipahami dari lawazimnya saja. Oh iya, sorry. Tadi ta'rid itu dipahami dari siaknya, konteks kalimatnya. Karena kita pahami bahwa al-kinayah bi'tibari al-lawazim wal wasaid wasiyak, kan gitu, ada siak ya, ada konteks kalimatnya. Ta'rid tadi dipahami dari siaknya, konteks kalimatnya. Konteks kalimatnya nyindir, bukan makna sebenarnya gitu. Kok orang-orang yang nggak sholat disebut ya ayyuhalladzina amanu, atau orang-orang yang apa namanya orang-orang yang bermaksiat kok disebutnya ya ayyuhalladzina amanu. Padahal kan itu berbeda dengan sifat orang-orang mukmin, itu namanya nyindir gitu. Nah, kalau yang dari sini itu wasaidnya. Wasaidnya perantaranya itu sedikit atau enggak dalam memahami makna majazi dari hal ini atau makna sebenarnya. Selanjutnya, lanjut. Ima wal isyarah. Nah, ima wal isyarah tadi sudah disebutkan juga. Jadi apa namanya? Kalau tadi itu apa namanya? Makna lazimnya diumpetin gitu. Makna lazimnya diumpetin. Kalau di sini kita bisa dengan jelas makna perantaranya ma'awuduhil lawazim. Makna lazim itu secara jelas disebutkan. Yuqallibu kafaih membalikkan tangan gitu. Membalikkan tangan. Nah, ini kalau seperti ini disebutnya ima wal isyarah. Di mana perantaranya sedikit
perantaranya sedikit ya. Memahami yuqallibuka perantaranya sedikit. Tapi kemudian dia lawazimnya terang-terangan disebutkan. Yuqallibu kaffaih alama anfaqo. Oh iya, sudah dijelaskan disebutkan di sana. Membalikan telapak tangannya tapi dalam hal yang berbau dengan infak. Maka di sini disebut ima wal isyarah. Begitu ya. Baik, kita punya waktu sudah habis sebenarnya, tapi saya buka pertanyaan buat kalian. Kira-kira paham apa enggak? Atau ada pertanyaan? Nanti ada latihan-latihan di sini yang bisa kalian jawab lah, yang bisa kalian menjadikan latihan begitu. Tapi ada pertanyaan nggak sebelumnya dari kalian? Pemakalah, kira-kira paham nggak? Halo? Iya, Bapak. Paham nggak kira-kira? Yang nggak paham di mana? Insya Allah. Tadi sempat belum terlalu paham sebenarnya yang di Anisbah itu, Pak. Tapi tadi sudah terjawab oleh Bapak. Baik. Yang lainnya kawan-kawan? Yang lainnya kawan-kawan itu, gimana? Pak, yang baik. Ba'idah sama Qoribah itu maksudnya bedanya di mana ya, Pak? Ba'idah sama Qoribah itu, kalau Qoribah itu tanpa perantara gitu. Ya sama kayak jatuhnya romez lah, jatuhnya begitu tanpa perantara. Atau perantaranya sedikit gitu. Jadi kita langsung memahami itu. Jadi kalau dalam bahasa mantik ada doruri, ada nadhori. Kalau kita mendengar lafaz itu, maka kemudian kita langsung memahami itu sebagai sesuatu makna dari kiasannya gitu. Itu namanya qoribah, tanpa perantara. Kalau ba'idah ada perantaranya. Dalam memahaminya itu butuh proses perantara penjelasan untuk sampai kepada makna majazinya gitu. Itu namanya qoribah dan ba'idah. Tapi sama-sama masuk di sifatin. Jadi kinayah yang mukanna anhu-nya itu berupa sifat, bukan berupa mausuf. Ya, kasih Bapak. Siap. Mudah-mudahan sih paham. Ada lagi nggak pertanyaan? Kalau kemudian tidak dipahami dan masih ada yang mau bertanya, saya berharap kalian itu nanti buka aja forum diskusi dulu. Kalau misalnya tidak bisa, malam-malam nggak apa-apa. Kalau misalnya emang mau menjawab. Kalau sekarang mungkin terbatas misalnya gitu. Tapi kalau malam mungkin saya pengen tanya lebih spesifik masalah ini, silahkan. Tapi mumpung ada waktu lagi, silakan yang mau bertanya. Yang belum paham dari dari teks yang tadi saya kasih, dari PPT yang saya kasih. Ayo Ustazah, ditanya Ustazah. Ustazah Yuni, Ustazah Umi Habibah, Ustazah Tusna Zakia, Ustazah Zahratun Nikmah, Ustazah Ukti Mutia, Ustazah Siti Hajar Zabarjat, Ustazah Subha Afeni Bakir, Ustazah Umi Kalsum. Ditanya coba saya. Visual, walala. Pak, satu lagi, Pak. Iya. Berarti kalau untuk yang tadi ba'idah itu kan prosesnya lumayan ribet gitu ya, Pak, untuk menemukan jawaban yang sebenarnya gitu. Nah, itu gimana cara cepatnya gitu, Pak, sekiranya kalau ada. Baik. Kalau seperti itu biasanya kelawaziman dari orang Arab itu sendiri ya. Kathirur ramat. Kathirur ramat itu banyak abunya begitu. Kita memahami lalu dari konteksnya. Kathirur ramat itu dalam konteks apa? Nah, kita harus memahami orang Arab itu sendiri gitu. Kita tidak bisa memahami kalau kinayah itu maksudnya apa sih hamalat al-hatab, kan nggak mungkin kita pahami hamalat al-hatab itu sendirian. Maka kita harus mencari tahu dari kelaziman makna dari bangsa Arab itu sendiri. Entah kita cari di tafsir, entah kita cari di buku, atau kita tanya sama teman kita aja. Ente orang Arab, kalau ada orang Arab ya, Pak Sultan tuh orang Arab. Kalau ngomong hamalat al-hatab biasanya apa sih? Oh, hamalat al-hatab biasanya itu lazimnya di Arab adalah orang penyebar fitnah. Oh, oke gitu. Kafir Roma itu berarti orang yang dermawan loh. Kenapa kafir Roma dermawan? Apa ya hubungannya kafir Roma dengan dermawan gitu maksud saya? Oh, kafir Roma itu banyak abu. Nah, itu kan nanti dijelaskan gitu. Nah, itu kan ba'idah berarti. Kalau apa makna dari hamalat al-hatab? Pembawa kayu bakar itu berarti tukang penyebar fitnah. Oh iya, gampang itu. Kalau orang yang membawa kayu bakar biasanya ya pasti dibakar kan gitu ya. Nah, membakar kedamaian, membakar kesantunan dan lain sebagainya itu kan bisa diartikan sebagai
Hamalatal hatab. Berarti fitnah kan seperti itu juga gitu. Nah, itu cara-cara kita kemudian melihat apa dia ba'idah, apa dia qoribah gitu. Tidak bisa kita pahami itu sendiri. Kita harus mencari kelaziman maknanya dari bangsa Arab biar kemudian kita masuk ke dalam pemahaman yang jelas. Walaupun setelah kita tahu apa hubungannya sih? Nah, itu hubungannya itu yang perlu kita kemudian cari tahu, bisa diijtihadkan lah gitu. Kalau orang Arab hamalatal hatab bilang sebagai orang yang sombong, mungkin kita akan melihat korinahnya akan berbeda begitu. Apa ya makna? Kenapa kok pembawa kayu bakar diartikan sombong? Apa ya maknanya gitu? Nah, sedangkan orang Arab mengatakan hamalatal hatab penyebar fitnah, ya sudah kita tinggal cari saja apa hubungan hamalatal hatab dengan penyebar fitnah gitu. Gitu ya, Ustazah Wiwit ya. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak. Siap. Ada lagi nggak? Ayo Ustazah, silakan tanya Ustazah. Yang masih belum paham Ustazah. Ini gimana? Oke. Gimana? Ada yang belum paham nggak? Oke. Coba satu lagi. Saya cuma pengen satu aja. Saya tunjuk satu orang ya, untuk kemudian melihat makna dari sebuah ayat gitu. Coba dibuka lagi tadi PPT-nya. Satu aja. Ayat yang di paling bawah. Saya tunjuk yang tidak nyalain kamera aja. Paling bawah. Nah, ini dia. Baik. Oke, saya pengen tahu ini. Oke. Di situ ada ayat tentang huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zaujaha litaskuna ilaiha. Dan dia telah mencipta kamu dari jiwa yang satu, wa ja'ala minha zaujaha, dan kemudian menciptakan darinya istrinya untuk kemudian engkau menetap kepadanya untuk memberikan ketenangan gitu kan ya. Nah, di sini ada lafaz kinayah enggak kira-kira? Kira-kira lafaz kinayah enggak di situ? Ada lafaz kinayah enggak kira-kira? Ada Pak. Ada Pak. Apa lafaz kinayahnya kira-kira? Nafsi. Iya. Nah, Ah? Ada yang bilang liyaskuna, aditaskuna, lalu kemudian ada yang bilang binafsi wahidah. Ya nggak apa-apa, gitu. Asalkan kemudian punya argumentasinya. Binafsi wahidah, ini sebuah lafaz namanya al-mukannabih, di jiwa yang satu. Baik, mukanna anhunya kira-kira apa? Mukanna anhunya itu jiwa yang satu. Itu Bukan. ya. Menyatu gitu Pak, satu hati. Satu hati, siap. Oke. Lau naqra fi tafsir nafsi wahidah diartikannya Adam. Diartikannya apa? Adam. Gitu ya. Jadi huwallazi khalaqakum min nafsi wahidah. Gitu. Lalu kemudian Allah telah menciptakan kalian itu dari jiwa yang satu yaitu Adam. Berarti mukanna anhunya itu Adam. Baik. Kalau mukanna anhunya Adam, dia itu kinayah dari sifat atau mausuf? Adam itu berarti mausuf. Betul. Berarti sesuatu yang disifati mausuf. Berarti min nafsi wahidah maksudnya Adam adalah mausuf. Gitu ya. Baik. Selanjutnya yang di bawah uhilakum latasyamir rafathu ila nisaikum. Ada kata-kata rafas di sana tadi saya sudah jelaskan. Kira-kira kinayah di sini kinayah sifat atau mausuf atau nisbah? Arafas itu artinya apa Pak? Arafat itu berkata-kata kotor, bercampur gitu. Oh berarti nisbah. nisbah. Betul, seperti itu prosesnya begitu. Arafat itu diartikan kepada siapa? Diartikan kepada dua apa namanya laki-laki dan perempuan, suami istri gitu. Suami istri itu lalu kemudian mereka melakukan rafas. Boleh laki-laki melakukan rafas, berkata-kata kotor pada malam bulan puasa walaupun artinya adalah aljima gitu. Nah, rafas adalah nisbah dari si laki-laki dan perempuan. Wah, kata sebenarnya lebih sederhana kalau kalian lebih memahami itu. Asalkan kemudian ketika kita melihat teksnya harus berbentuk lawazimnya apa yang harus kita pahami dari tradisi orang Arab.
Ada lagi pertanyaan? Ada lagi nggak? Ada yang mau nanya lagi nggak kira-kira? Cukup ya? Baik, Kalau Bapak. Terima kalau kalau nggak paham ditanya, jangan malu-malu. Ya Allah, Ustazah Yuni nih kayaknya malu-malu gitu. Dia bingung mau nanya apa, jangan malu Ustazah, ditanya Ustazah. Jadi Oke, pengen Ustazah? nanya itu udah ditanyain kawit, Pak. Oh ya udah gitu. Gak ada pertanyaan lagi tapi. Alhamdulillah sudah terjawab, Pak. Siap kalau gitu. Tapi kalian semua, khususnya yang nggak nyalain kamera, kalau kemudian mau